Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Sebab dia adalah Tuhan dan sekaligus juru selamat. Kalau engkau percaya, kau dan seistri rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, dan saya mengucapkan selamat malam, selamat kita rehat. Dan kita ringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan dimanapun kita berada, kiranya damai Tuhan senantiasa menguasai hati pikiran kita untuk menghadapi hari-hari hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami tahu bahwa sikap kami dalam menghadapi masa depan kami kadang-kala kami khawatir. Tetapi firman-Mu akan meneguhkan kami, berikan hikmat bagi hamba-Mu, dan Engkau terangkan firman-Mu lebih dalam. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11 ialah, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, ya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya punya sikap, ya, dalam menghadapi dunia ke depan, ya. Jadi kita sikap orang percaya menghadapi masa depannya. Jadi kita berada dalam dunia ini bukan tempat yang tapi kita harus jalani sampai Tuhan memanggil kita. Ada yang 120 tahun, ada yang lebih bawah, ada lagi lebih bawah dan lain sebagainya. Tapi berapapun usianya, ujungnya bukan apa. Ujungnya itu apakah kita masuk ke dalam apa yang dikatakan kepada kekekalan itu. Selama kita hidup, ujung dari kehidupan kita adalah kepada kekekalan itu. Tapi sebelum sampai situ saya mau katakan, yang pertama dalam menghadapi masa depan, ingatlah bahwa Allah itu sumber segala kasih karunia. Dia sumber segala kasih karunia. Dia sumber segala kekuatan untuk mendapatkan segala yang baik. Dia sumber segala karunia untuk mendapatkan kecerdasan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Hikmat dan lain sebagainya. Ia adalah sumber kita. Jadi kalau dia menjadi sumber kita, percayakan semua kehidupan ini kepada Tuhan. Bukan karena kuat atau gagah kita, tetapi karena firman, karena roh, karena dia saja. Bukan karena kita. Kita hanya menyerahkan diri kepada Tuhan, dan kita menyadari bahwa segala sesuatu kita bisa dapatkan itu karena Allah yang menjadi sumber kasih karunia kita. Yang kedua, kata firman Allah adalah sikap kita yang kedua, Allah memanggil orang-orang percaya untuk maju kepada kehidupan yang kekal. Jadi di dalam dunia kita ini menghadapi segala kekuatan goib, kekuatan setan dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa Allah memanggil kita untuk menuju kepada kekekalan itu, bagian kedua. Dan kalau kita punya tujuan yang jelas kepada panggilan ilahi, kepada panggilan kekal itu, apapun situasi dalam dunia ini, kita akan sanggup hadapi. Bahwa kita punya tujuan bersama-sama dengan Allah. Dia sumber kasih karunia, dan dia juga yang memanggil kita untuk masuk ke dalam panggilan ilahi. Sementara kita dalam dunia ini bekerja, menghasilkan sesuatu, segala sesuatu untuk kita tinggalkan mungkin bagi generasi kita dan bagi generasi selanjutnya. Kalau Tuhan anugerahkan. Ada yang Tuhan anugerahkan berlimpah-limpah, tapi ada Tuhan anugerahkan juga sebagaimana adanya. Tetapi yang jelas, kepada setiap orang, tua, muda, miskin, kaya, orang konglomerat, kondektur, ataupun direktur, itu semua dipanggil oleh Tuhan untuk menuju panggilan kekal itu. Tidak ada seorang pun di antara kita, karena Tuhan itu tidak memandang wajah karena saya ganteng, berjenggot lagi. Tidak ada itu. Tuhan memanggil karena kita taat pada Dia.
kita responi dengan penuh ketaatan dan kita hidup sesuai dengan perintahnya. Kita hidup menyenangkan hati Allah. Ketika Tuhan mengajar kita untuk mengasihi musuh kita, kita lakukan. Kita diajar untuk memberkati orang lain, kita lakukan. Kita diberkati untuk memberkati, kita ditolong untuk menolong, kita lakukan. Hanya demi panggilan yang Tuhan lakukan itu. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa Allah di sini dikatakan dengan jelas, Allah memanggil, Allah melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Jadi kalau kita kurang lengkap, dilengkapi oleh Allah. Itu mantapnya Tuhan itu. Lalu kemudian kalau kita lemah, kita diteguhkan, kita dikuatkan. Saat kita tidak punya pengharapan mungkin dalam menghadapi dunia ini, Tuhan berikan pengharapan dan Dia mengokohkan iman kita untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kita sebagai orang yang percaya, kita betul-betul melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan ingatlah, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mau melakukan. Dan yang terakhir dikatakan oleh ialah Allah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ingat, Allah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Di langit, di bumi, dimanapun, Allah yang punya kuasa. Jadi kalau kita menyadari Allah yang punya kuasa sampai selama-lamanya, kebergantungan kita itu haruslah kebergantungan mutlak. Sehingga kita bisa melihat masa depan kita dalam tangan Tuhan. Masa depan keluarga kita dalam tangan Tuhan. Masa depan anak-anak kita dalam tangan Tuhan. Masa depan pelayan kita dalam tangan Tuhan. Dan masa depan keluarga kita, masa depan usaha kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya, itu adalah dalam tangan Tuhan. Kuasanya cukup bagi kita. Saat apapun, kuasanya cukup bagi kita. Karena kuasa Allah itu bukan sementara. Kuasa itu sampai dari kekal sampai kekal. Nah, kenapa harus kita memisahkan diri dari Tuhan? Kenapa kita harus keluar dari kasih anugerah Tuhan? Kenapa kita harus mengerjakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam menghadapi hidup ini? Orang rela korupsi, orang rela merampok, orang rela melakukan kejahatan. Saya baru menonton bagaimana seseorang yang mencoba menjadi polisi gadungan. Hidupnya mewah sekali. Dia ditangkap, sudah ditangkap. BMW-nya berapa? Tinggal di rumah mewah. Punya anggota abal-abal juga. Tapi dia mampu menipu banyak orang. Dan orang-orang juga mau ditipu. Sudah dibilang masuk angkatan tidak perlu tidak perlu membayar, tetapi banyak orang rela membayar. Karena apa? Kalau sudah masuk angkatan, dia mereka percaya, nggak ya? Apalagi akabri, ya. Masa depannya cerah gitu. Dan orang rela membayar. Tapi bodohnya mereka itu. Jangan khawatir tentang masa depanmu. Jangan lakukan dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Jangan lakukan dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan. Allah tahu, Dia punya kuasa untuk memenuhi segala keinginan kita dalam menghadapi masa depan kita, termasuk sampai kepada panggilan yang kekal itu. Di dunia ini, walaupun kata firman Allah, kita harus menderita seketika lamanya, kita nggak akan mungkin terus berjalan di jalan yang mulus, tapi Tuhan akan menyatakan kebaikannya, kemurahannya, pertolongannya senantiasa bagi kita orang-orang yang beriman, bagi kita orang-orang percaya, dan percaya sajalah, Tuhan menyediakan bagi kita masa depan yang kilang gemilang, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Menurut standar Allah, bukan menurut standarmu, bukan menurut standar dunia ini. Kadangkala Tuhan memberikan, ada orang yang begitu susah, tetapi sukacita senantiasa. Dia berlimpah-limpah dalam sukacita. Orang yang punya banyak harta, tetapi tidak bisa memuji Tuhan. Tapi dia dengan sukacita. Sampai bos saya bilang, ganti sudah, kau yang punya harta saya, asal bisa saya bernyanyi. Sukacita senantiasa. Orang ini walaupun dalam menghadapi kesusahan, dia tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan.
Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dia tahu, kalaupun dia menderita seketika lamanya di bumi ini, tetapi dia akan menuju kepada kekekalan. Dan itu tidak akan bisa dipisahkan dari orang-orang yang percaya kepada dia. Dan biarlah kita terus mengerti bahwa masa depan kita adalah masa depan yang kilang gemilang. Bersama dengan Tuhan kita raih masa kini maupun masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya sigap kami dalam menghadapi masa depan kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tetapi kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkaulah sumber kasih karunia dalam setiap kehidupan orang percaya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, dan kiranya Yesus senantiasa memberikan kekuatan firman-Nya dalam setiap hidup kita. Mantap, mantap, mantap.